Nah, pasti Anda tidak menyangka yaitu respon Ganjar Pranowo ketika ada usulan dari PDIP DKI Jakarta di sini, yaitu tentang usulan nama Anies Baswedan. Ya, kalau kita ketahui pada waktu lalu Ahok bahkan juga berkomentar ketika ada usulan nama dari Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah, pada waktu lalu Ahok juga menurut saya responnya sangat keren sekali. Dan bahkan kalau memang itu Ibu Megawati memilih Anies Baswedan, di situ Ahok bahkan juga menerimanya dengan lapang dada. Nah, di sini menurut saya sangat berbeda sekali apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo. Menurut saya juga ada benarnya, yaitu kata-kata dari Ganjar Pranowo ketika menanggapi yaitu Anies Baswedan ya setidaknya diusulkan oleh PDI Perjuangan DKI Jakarta di sini. Menurut saya ada benarnya, kalau tidak cocok tidak usah dipaksakan. Kalau kita flashback ke belakang ya, menurut saya di situ ya rekam jejaknya sangat wow sekali, apalagi pada Pilkada 2017 yang lalu. Memang kalau kita lihat dari rekam jejaknya di situ sangat bertolak belakang sekali dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau kita lihat pada Pilpres yang lalu semuanya serba dipaksakan sehingga ya setidaknya memenangkan pada Pilpres 2024 yang lalu. Menurut saya di situ tiba-tiba ada nama Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, menurut saya juga sungguh di luar dugaan. Menurut saya di situ sangat dipaksakan sekali, bahkan juga ada putusan MK yang sangat kontroversi sekali. Nah, di sini menurut saya apa yang dikatakan Ganjar Pranowo menurut saya benar adanya. Di sini seharusnya lebih berhati-hati kalau kita berkaca pada Pilpres 2024 yang lalu, bahkan suara dari PDIP Perjuangan di situ menurun. Ya, walaupun tetap menjadi pemenang pada Pileg 2024, tetapi suara menurun. Nah, di situ ada apa kira-kira? Apakah memang ada manuver dari Presiden Joko Widodo? Walaupun ada manuver, untung saja ya turunnya cuma sedikit, berarti pengaruh dari Presiden Joko Widodo itu sangat kecil sekali ya di PDI Perjuangan di sini. Nah, di sini kalau misalkan yaitu PDI Perjuangan tetap kekeh ingin mengusung Anies Baswedan, wah, jangan sampai terulang kembali ya kesalahan pada waktu lalu ya. Menurut saya benar apa yang dikatakan Ganjar Pranowo. Kalau tidak cocok tidak usah dipaksakan. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Santorini. Kita tahu kalau hubungan antara Mas Ganjar dan Anies Baswedan itu baik. Khususnya kita bisa lihat pada waktu konsultasi Pilpres kemarin. Makanya ungkapannya ini bukan subjektif ke AB, tapi beliau objektif karena tahu banget PDIP itu aslinya kayak apa. Jangan dipaksakan. Nah, menurut saya sangat tepat sekali apa yang dikatakan Ganjar Pranowo. Ya, walaupun untuk meraih kemenangan dan lain sebagainya, tetapi juga tidak menghalalkan segala cara. Yang tidak cocok dipaksa untuk cocok. Semuanya serba dipaksakan. Menurut saya itu juga ya mengangkangi nilai-nilai demokrasi kalau menurut saya. Nah, dari sini bahkan pada waktu lalu juga dari Ganjar di sini merespon tentang PDIP melirik Anies Baswedan. Di sini DPD PDIP Jakarta telah mengusulkan nama Anies Baswedan beserta kandidat calon gubernur Jakarta lainnya kepada DPP. Politikus PDIP Ganjar Pranowo mengatakan setiap kandidat kepala daerah yang mendaftar di partainya pasti melewati banyak proses. Semua sebenarnya setiap mau pilkada rekrutmen di PDI Perjuangan terbuka. Ada disiapkan kader sendiri, ada biasanya yang non-kader juga mendaftar, kata Ganjar usai salat Idul Adha di Sleman pada 17 Juni. Pasti akan melalui proses yang panjang. Satu, rekrutmen mereka mendaftar, nanti proses seleksi. Itulah proses-proses pertimbangan yang akan diambil dan sekarang masih berjalan. Maka kita tinggal tunggu aja nanti sambungnya. Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan bahwa PDI Perjuangan terbuka untuk semua. Jika nantinya partai yang identik dengan banteng bermoncong putih itu mengusung calon dari luar kader, maka akan ada sejumlah kesepakatan. Seandainya kita mendukung atau mengusung calon dari luar, apa kemudian kesepakatan yang kita ambil? Nilai-nilai demokrasi lah, secara ideologis lah. Bagaimana kita bersikap terhadap situasi sekarang makin tidak mudah lah, agar kemudian politisi yang kita dukung nanti bisa konsisten, ujarnya.
Nah, apalagi pada waktu lalu juga di akhir periode dari Presiden Joko Widodo, di situ juga ada ketidakkonsistenan, yaitu pada akhir masa jabatan. Kalau kita lihat pada waktu lalu banyak manuver-manuver politik yang terjadi dan bahkan juga merubah semua peta politik pada Pilpres 2024 yang lalu. Nah, di sini bahkan saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari Santorini San. Di sini dari Yes, di sini dari Himarawi. Apa kabar sekolah kader? Apakah semua yang sekolah di situ malah jadi kader? Ya, seperti itulah. Memang sekolah kader di PDI Perjuangan sangat keren sekali ya. Menurut saya menanamkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya. Nah, di sini bahkan juga dari Adian Napitupulu. Ya, kadang-kadang sangat heran sekali ya, kenapa marak konten medsos bernada negatif ke PDIP. Menurut saya, yang saya lihat ya di medsos, kadang-kadang juga ya setidaknya meremehkanlah PDI Perjuangan. Padahal kalau kita ketahui ya, gara-gara PDI Perjuangan di situ, akhirnya setidaknya juga bisa menumbangkan Orde Baru dan akhirnya kita juga bisa berbicara bebas, ngomong semaunya, berpendapat semaunya. Menurut saya itu yang dilakukan PDI Perjuangan pada waktu lalu, yaitu reformasi 98. Menurut saya peran dari PDIP di sini sangat keren sekali. Bahkan di tangan Ibu Mega, satu-satunya ketua umum partai perempuan di situ, sangat berani dan juga sangat gigih sekali. Jadi menurut saya entah di situ apa tidak tahu sejarah ya, yaitu yang setidaknya dan medsos yang bernada negatif kepada PDIP. Apakah tidak paham sejarah? Apakah tidak mau belajar tentang sejarah reformasi 98? Menurut saya sangat aneh sekali. Nah, dari sini politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menanggapi mengenai konten di media sosial yang bernada menenggelamkan partai berlambang banteng itu. Ya, apalagi pada Pilpres yang lalu ya, sembelih banteng lah, tenggelamkan banteng dan lain sebagainya. Menurut Adian, banyak konten di media sosial yang bernada negatif terhadap PDI Perjuangan. Kita dicaci maki, kita dihina setiap hari untuk segala sesuatu yang kita tidak mengerti. Kenapa orang sekasar itu pada kita, kata Adian. Di sini Adian mengingatkan PDI Perjuangan adalah partai yang melawan kekuatan Orde Baru. Anggota DPR RI itu mengatakan tidak ada kantor partai politik di Republik ini yang pernah diserang selain kantor PDI Perjuangan. Nggak ada partai yang kantornya pernah diserbu selain PDI Perjuangan. Nggak ada partai yang kemudian ketua umumnya dipanggil polisi berkali-kali selain PDI Perjuangan, ujar Adian. Adian mengaku sedih ketika partainya ditertawakan dan dicaci maki. Adian mengatakan cara membalas hinaan tersebut adalah memenangkan Pilkada serentak 2024. Adian mengingatkan agar kader partai besutan Megawati Soekarno Putri itu tidak membalas perbuatan serupa. Nah, jadi di sini sangat keren sekali ya. Semoga sajalah ya setidaknya bisa memenangkan Pilkada 2024 mendatang. Kalau kita ketahui pada Pilpres 2024 yang lalu, Partai PDI Perjuangan di sini masih memperoleh kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi dan bahkan lebih tinggi dibandingkan partai-partai yang lainnya. Walaupun juga ada manuver dari Presiden Joko Widodo. Nah, di situ menurut saya sangat mengejutkan sekali. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada Pilkada serentak besok berjalan dengan aman, berjalan dengan sesuai rencana, dan semoga saja berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.